Baik, selamat siang Bapak Mama. Selamat siang. Masih semangat? Masih. Baik. Sekali lagi saya mengatakan kalau saya bilang masih semangat, Bapak Mama bilang masih semangat. Bisa toh? Bisa. Baik, Bapak Mama masih semangat? Masih semangat. Baik, terima kasih Bapak Mama yang masih bertahan sampai dengan saat ini. Karena tadi kita sudah membahas tentang modul 2, yaitu tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Tadi kita masuk pada sesi 7, yaitu memulai usaha. Nah, di bagian-bagian memulai usaha tadi itu ada poin-poinnya. Tadi kita sudah sama-sama mendengar. Ya toh Bapak Mama? Iya. Tadi kita sudah sama-sama mendengar. Dan kembali lagi saat ini untuk kita masuk pada poin 5. Nah, Bapak Mama, tadi saya sudah membuka film tadi. Nah, Bapak Mama sudah menonton toh? Sudah menonton dan sudah melihat apa yang terjadi pada film itu. Siapa yang berperan dalam film itu? Sehingga dia memberikan contoh bagi Bapak Mama sekarang dalam sukses untuk usaha ke depan. Iya toh Bapak Mama? Ya. Nah, Mama Mary, Mama Mary tadi usaha apa yang akan dilakukan oleh Ibu Lili ketika Ibu Mary melihat dan menonton film tadi? Ibu Lili yang akan berjualan ikan segar. Ya, betul sekali, tadi Ibu Lili yang berjualan ikan segar di pasar. Nah, yang berikut Ibu Maria, Mama Maria ya, Mama Maria. Siapakah target pembelinya ketika Mama Maria melihat video tadi itu yang di dalam itu? Target pembelinya siapa? Ibu-ibu yang berbelanja di pasar. Iya, ibu-ibu yang berbelanja di pasar. Tentu saja ketika kita pergi di pasar, kebanyakan di situ yang tenteng tas dan lain sebagainya, yang berbelanja di situ adalah ibu-ibu. Apalagi tadi Bapak Mama sudah melihat, apalagi tadi Bapak Mama sudah melihat film tadi bahwa yang berjualan di situ adalah Ibu Lili. Tentunya yang berbelanja adalah ibu-ibu pembeli di pasar. Baik, Bapak Mama, terima kasih sudah masih punya respon yang tinggi ketika saya menanyakan kepada Bapak Mama, dan masih punya konsentrasi yang tinggi terkait dengan film yang saya tayangkan tadi. Baik, saat ini kita masuk pada Bapak Mama ada yang bawa buku pintar? Tidak ada. Sebenarnya Bapak Mama kalau bawa buku pintar, padahal minggu lalu saya pesan Bapak Mama harus bawa buku pintar. Nanti Bapak Mama pulang di rumah buka di halaman 106 untuk Bapak Mama pelajari sama-sama. Bisa toh? Bisa. Nah, saat ini Bapak Mama boleh bagi dalam bentuk kelompok. Dan masing-masing kelompok satu orang mewakili untuk membacakan lembar cerita tentang pengumpulan informasi yang ada di sini. Oke, untuk kelompok 1, Bapak siapa tadi? Bapak Stephen ya. Bapak Stephen bisa baca ini. Saya menggunakan laptop hari ini karena saya melupakan flip chart di rumah. Dengan ada poster, kalau Bapak Mama kenal yang namanya poster, sama dengan poster sudah itu. Ya. Sekarang saya menggunakan laptop. Coba baca nih Bapak Stephen. Dalam rangka merencanakan kembali usahanya, Ibu Lili pergi ke pasar tempat ia akan berjualan ikan nanti. Ibu Lili mengamati bahwa di pasar sudah banyak sekali orang yang menjual ikan segar. Sebagian besar membeli adalah ibu-ibu, umumnya mereka membeli jenis ikan yang kecil. Ya, baik, terima kasih Bapak Stephen. Nah, Bapak Stephen di sini punya anak tuh di rumah. Ya, Bapak Stephen sudah agak tua sekarang tapi masih bisa membaca. Bisa tahu Bapak Stephen? Masih bisa membaca, dan apapun yang Bapak Stephen yang sebagai perwakilan tadi teman-teman kelompok Bapak Stephen tadi, bahwa Bapak Stephen mengatakan Ibu Lili yang berjualan ikan-ikan segar di pasar. Nah, dalam melakukan penjualan Ibu Lili di pasar itu banyak persaingan yang terjadi. Padahal yang pertama Ibu Lili dia menjual ikan yang ikan yang masih mentah, tetapi ikan yang besar-besar yang Ibu Lili jual. Dia merasa bahwa ketika saya menjual di pasar itu tidak ada persaingan. Nah, ternyata ketika dia menjual di pasar ada persaingan. Nah, persaingannya di mana? Masih ada orang-orang lain temannya Ibu Lili yang menjual ikan kecil. Kenapa ikan kecil yang paling laris? Karena menurut orang di sana lebih mudah ketika kita memasak atau menggoreng ikan-ikan kecil itu. Lebih mudah karena sedikit saja pengeluaran uang, tetapi agak banyak kumpul ikan yang kita peroleh. Maksudnya orang-orang di sana, namanya pemikiran antara orang-orang di sini dengan orang-orang di desa lain itu pasti berbeda. Nah,
Yang berikut kita masuk pada informasi yang dikumpulkan oleh Ibu Lili. Itu bagaimana untuk menilai ide usahanya Ibu Lili seperti apa. Nanti Bapak Mama bisa menjadikan contoh bagi teman-teman Bapak Mama ketika pulang di rumah. Nah, Ibu Lili itu sangat sebagai contoh yang teladan bagi Bapak Mama sebagai KPM di sini, khususnya di Desa Bondobela. Nah, Bapak Mama, di sini ada untuk mengembangkan dan menilai kelayakan usaha di sini. Sebelum saya menjelaskan seperti apa, nanti Bapak Mama melihat di flipchart di sini. Tetapi saya menggunakan flipchart secara langsung, tetapi hanya karena saya lupa di rumah, kebetulan saya ada pegang laptop ini, nanti Bapak Mama melihat di sini. Nah, mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Kita sama-sama melihat ya, Bapak Mama. Di sini ada mendukung usaha dan menghambat usaha. Ada dua, pendukung dan penghambat usaha. Nah, dalam mendukung, di sini pasti sebagai seorang penjual, terlebih khusus Ibu Lili, yang ia rasakan itu ada kekuatan dan kelemahan. Nah, kekuatan di sini, apa saja kelebihan usaha kita dibandingkan usaha lain yang sejenis? Nah, jawaban di sini adalah memiliki keterampilan memasak ikan balado dan rasanya lebih lezat daripada masakan ibu-ibu lainnya. Nah, itu menjadi kekuatan. Ketika Ibu Lili tadi dia merubah karakternya ketika dia melihat persaingan yang terjadi di pasar, akhirnya Ibu Lili dia merubah karakter untuk mencari hal-hal lain yang mendatangkan keuntungan. Dalam hal ini ikan segar yang ia jual di pasar tadi, dia mengubah pola pikir untuk mencari usaha lain untuk dengan cara ini Ibu Lili dapat memasak ikan itu. Nah, karena di pasar waktu itu mungkin jarang ada orang yang langsung menjual ikan-ikan yang sudah masak untuk siap dinikmati oleh orang-orang atau pembeli. Nah, kelemahannya apa di sini? Apa saja kekurangan usaha kita dibandingkan usaha lain yang sejenis? Di sini masakan yang dijual tidak banyak variasinya. Nah, kebanyakan sebelumnya itu Ibu Lili hanya jual ikan saja, dan teman-teman yang lain hanya jual ikan saja. Karena dilihat dari situ, akhirnya Ibu Lili dia mengubah pola pikir untuk dia menambah variasi-variasi yang ada dalam hal ini dalam mengusaha, yaitu ketika dia menjual ikan yang sudah matang atau yang sudah masak, Ibu Lili dia mencari sesuatu, dalam hal ini dia mencari bumbu-bumbu sebagai penarik agar pelanggannya berhubungan dan bisa berlangganan dengan Ibu Lili. Di sini ada peluang dan ada ancaman. Nah, peluangnya apa? Apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh positif. Nah, pengaruhnya apa di sini? Ibu-ibu lebih suka membeli ikan matang, tetapi belum banyak penjual ikan matang di pasar. Kebanyakan di pasarnya waktu Ibu Lili praktekkan di situ, ternyata lebih banyak yang bersaing menjual ikan-ikan mentah di pasar ketimbang yang menjual ikan-ikan matang. Karena dilihat dari situ, Ibu Lili akan mencari solusi lain untuk menjual ikan-ikan yang sudah matang. Yang berikut, harga jual ikan balado bisa murah karena ikan mentah dibeli sore hari saat harganya lebih murah. Kebanyakan orang-orang yang jual ikan mentah di situ, kalau sudah pagi memang agak mahal, tetapi kalau sudah sore sudah mulai murah. Kenapa? Karena banyak ikan yang belum laku, belum laku. Akhirnya Ibu Lili dia menggunakan waktu atau mengambil kesempatan untuk membeli ikan segar atau ikan mentah di sore hari. Kenapa? Karena murah. Sehingga ketika dia membeli ikan itu, dia dia memasak di rumah atau menggoreng ikan tersebut, dan pada akhirnya dia menjual dengan harga yang mahal. Yang berikut di sini ada peluang tadi, sekarang ada ancaman. Nah, apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh negatif. Nah, yang pertama, ketersediaan ikan terbatas karena terserang jamur. Biasanya orang-orang yang jual ikan mentah itu biasanya kalau dari pagi sampai sore belum laku-laku, akhirnya malamnya itu atau esoknya itu pasti namanya ikan mentah itu pasti
diserang oleh jamur. Berbagai macam jamur yang terserang karena itu tempat hinggapnya. Contoh yang Bapak Mama lihat adalah ada lalat yang hinggap di ikan tersebut. Yang berikut, harga ikan naik selama ketersediaan terbatas. Baik, harga ikan naik selama ketersediaan terbatas. Nah, Bapak Mama, itu yang bagian poin 8 tentang mengatasi kelemahan dan ancaman yang terjadi pada Ibu Lili. Nah, Bapak Mama lihat kesempatan ini pula saya menyampaikan bahwa ketika Bapak Mama melakukan usaha di sini, jangan berpatokan dengan satu usaha, jangan berpatokan dengan satu jenis usaha. Melihat teman persaingan Bapak Mama di sini, kalau memang penjualannya Bapak Mama seperti apa, jenisnya seperti apa, dan penjualan atau jenis barang yang dijual oleh temannya Bapak Mama seperti apa, nanti Bapak Mama pertimbangkan. Oh, apakah ini ketika saya menjual, apakah cepat laku atau tidak? Apakah ini mendapatkan keuntungan atau tidak? Baik, Bapak Mama di sini rata-rata Bapak Mama sebagai penjual apa di pasar? Yang Bapak Mama bisnis ketika Bapak Mama sudah menerima PKH, terus ada uang PKH-nya, Bapak Mama menggunakan apa? Dan tentunya menggunakan untuk usaha. Nah, usaha apa saja yang Bapak Mama lakukan di pasar? Yang pertama jual apa? Ayam. Jual ayam. Nah, Ibu Jual seripinang. jual seripinang. Nah, Bapak Stephen jual baju. jual baju ya. Tentunya ketika sebelum melakukan penjualan itu Bapak Mama sudah merencanakan, ya toh? Merencanakan dan harus punya modal. Nah, bagaimana caranya? Saya harus membeli sesuatu sebentar, saya harus memperoleh keuntungan yang besar. Tidak ada orang yang membeli sesuatu ketika sebentar dia menjual kembali dia memperoleh kerugian yang sebesar-besarnya. Tentu saja dia menginginkan keuntungan. Baik Bapak Mama, tadi saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengusaha. Nanti Bapak Mama pulang di rumah praktekkan, jangan hanya saja mendengarkan di sini. Bisa toh? Sampai di rumah praktekkan secara pribadi. Akhirnya pulang di rumah dengan modal saya yang sekian, apakah memperoleh keuntungan atau tidak? Coba dulu. Kita berani mencoba. Kalau kita sudah berani mencoba, pasti kita terbiasa untuk melakukan hal-hal yang membuat kita menguntungkan dalam kehidupan kita, baik kepada pribadi kita maupun keluarga. Baik, semoga saja apa menjadi penyampaian hari ini Bapak Mama bisa manfaatkan ketika pulang di rumah dan mempraktekkan. Dan materi kita hari ini tentang mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha mungkin cukup sampai di sini. Bapak Mama bisa pahami tak? Bisa pahami, sehingga nanti minggu depan kita pertemuan lagi, kita melanjutkan materi yang ada di sini. Kan masih banyak modul di sini, masih 3 modul. Ada berapa sisi kok nanti baru saya sampaikan. Minggu depan di rumahnya siapa? Nanti Bapak Stephen ya. Di rumahnya Bapak Stephen nanti kasih tahu teman-teman KPM untuk bertemu dengan saya, nanti hubungi saya. Bisa tak? Kalau sudah berkumpul nanti kita sama-sama menjelaskan lagi tentang materi selanjutnya. Baik, mungkin itu saja Bapak Mama. Segala sesuatu yang saya sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang, terima kasih dan salam. Salam.